بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإكبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, begitu juga para pendengar suara Mujahidin, suara Terah Jaya dimanapun berada, kita masih dan akan terus menelaah bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya kita mengkaji bersama, mendalami bersama, merenungi bersama tentang sejarah perjuangan baginda kita, uswah kita, teladan kita, qaiduna wa uswatuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan secara khusus membahas tentang al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang telah dijamin oleh Allah lewat lisan Rasulullah mereka semua akan masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum jami'an dengan khulafaur rasyidin sudah kita bahas. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah kita bahas. Kemudian yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas juga sudah kita bahas. Kemudian terakhir yang sudah tuntas dianggap pada pertemuan yang lalu, yaitu Ubaidillah bin Jarrah, juga sudah kita bahas. Malam ini insyaallah kita masuk untuk menelaah sahabat yang ke-8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Mungkin Bapak, saudara dan jemaah sekalian masih ingat peran Sa'id bin Zaid di awal-awal dakwah. Beliau ini adalah ipar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Sayyidina Umar, beliau masuk Islam terkesan ya ketika masuk ke rumahnya Sa'id bin Zaid ini, karena istrinya namanya Fatimah binti Khattab, saudara Umar bin Khattab, sudah masuk Islam lebih duluan. Kemudian kita tahu pada waktu itu Sayyidina Umar dengan pedang yang terkunut, tadinya niat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia mengenal Islam ini. Dengan gagahnya kemudian cemooh oleh sesama kufar Quraisy yang lain. Sudahlah, kau ini kok jauh-jauh ingin membunuh Muhammad. Saudaramu dan iparmu
juga sudah masuk pada agama Muhammad. Berubah Pak, berubah luas Umar itu. Tertegun, kaget karena ternyata golongan siapa? Saudara perempuan yang jadi iparnya Sa'id bin Zaid ini, jadi iparnya sudah masuk Islam duluan. Jemaah sekalian, apa yang terjadi? Umar balik menuju rumahnya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid ini dengan pedang yang terbunuh, untuk kemudian memberikan pelajaran supaya murtad mereka berdua. Tiba-tiba kita semua mendengar kisah ini ya, bagaimana awal kemudian tersentuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika oleh Fatimah ini dan suaminya dibacakan surat Taha, surat yang ke-20. Ya, semua kita pernah mendengar kisah ini di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi samil alim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-thara. Umar gemetar jemaah kalian mendengar ayat ini. Mustahil sekapasitas ipar dan saudara perempuan yang mampu mengeluarkan kata-kata yang sangat indah seperti ini. Bacakanlah Al-Quran. Dan ketika dibacakan tidak ada niatan juga dua orang ini untuk diperdengarkan kepada siapa? Kepada saudaranya ini, Umar dan iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebentar dan jatuhlah pedangnya. Kemudian suruh mengulangi lagi bahasa ini, apa yang dia baca itu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh tidak kami menurunkan kepadamu yang Muhammad Al-Quran ini litashqa, untuk membuat beban, ya, untuk menyengsarakan. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali Quran ini adalah tazkirah, peringatan liman yakhsha, bagi orang yang ingin mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Subhanallah, yang sengaja diturunkan oleh Allah dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit-langit yang sangat tinggi ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itulah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya yang sangat lurus itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, sedikit sebelum masuk kepada Sa'id bin Zaid ini, betapa Quran ini ma'asyal muslimin ketika dibacakan memang ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Makanya Quran ini sangat dianjurkan dibaca dengan suara keluar, ya, jangan dengan suara dalam hati. Sangat dianjurkan bagi antum mobil khusus yang punya suara indah, suara bagus, suaranya nyaman untuk didengar, tajwidnya juga bagus, keluarkan suaranya itu. Boleh jadi dia tidak merasakan getaran, tapi orang yang mendengarkan bisa mendapatkan getaran Quran. Rubba sami'in aw'a min qari'in. Karena boleh jadi orang yang mendengar itu lebih aw'a, lebih bisa merenungi, lebih bisa meresapi daripada orang yang membacanya. Jemaah sekalian, saya merasakan betul, saya 2 kali baca Quran tidak masuk Pak, tapi ketika dibacakan anak saya, dibacakan oleh orang lain, ada sentuhan tersendiri. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat sesekali Nabi juga perlu mendengarkan bacaan Quran itu dari orang lain. Karena memang ada getaran-getaran tersendiri, ada sentuhan-sentuhan tersendiri, ada perenungan-perenungan tersendiri. Waktu itu dipanggillah sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, min hamalatil Quran, sahabat yang dipercaya untuk memegang Al-Quran ini. Dengan hafadz sahabat, termasuk juga sahabat yang hafal akan Al-Quran ini. Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah,
kemari, tolong bacakan kepadaku Quran ini. Coba lihat, Rasulullah sumbernya Al-Quran ini, yang turun dari kepada beliau Al-Quran ini, yang insya Allah lebih menguasai dari kita tentang Al-Quran ini, tapi juga perlu mendengarkan dari orang lain. Bacakan kepadaku Al-Quran. Agak sedikit kaget Abdullah ini, ma'asal muslimin bin Mas'ud. Apa kata bin Mas'ud? Ya Rasulullah, aqra'u alaika Al-Quran wal Qur'anu unzila ilaik. Bagaimana saya akan membacakan kepadamu Al-Quran, kan Quran sudah diturunkan kepadamu. Engkau lebih pas, engkau lebih menguasai masalah ini. Allahu Akbar. Qala, apa jawaban Nabi? Inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan dari selain aku, dari orang lain, kata Nabi. Maka dibacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran ini. Ya maaf sekalian. Awalnya dibacakan surat Al-Baqarah, terus langsung surat An-Nisa, sampai pada satu ayat. Sampai idza ji'na bika syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian tak kuat Nabi. Kafa ya Abdullah, kafa, cukup wahai Abdullah. Bagaimana pendapatnya ya Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kau didatangkan nanti dengan umat untuk jadi saksi, dan kau juga menjadi saksi bagi umatmu, Nabi punya perasaan takut jemaah sekalian. Itulah interaksi dengan Al-Quran ketika mendengarkan dari orang lain. Kemudian aku lihat kata Abdullah bin Mas'ud, "Fara'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'idza min aina tadarakat." Aku mendapatkan dari kedua matanya sudah bercucuran air mata. Nabi menangis jemaah sekalian. Nah, ini juga terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, kerasnya orang, tegarnya orang, pemberaninya orang. Pada waktu itu kemudian tersentuh, ya. Awal masuknya hidayah kepada hatinya Umar, Allah Akbar, ketika mendengarkan alunan Al-Quran dibacakan oleh saudara perempuannya bertipannya ini. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-Rahman 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Sampai mendengarkan begini saja Pak, kalau tidak paham maknanya sudah ada getaran tersendiri ya. Tidak bisa dipahami Pak. Dan antum harus bersyukur, ini namanya gelora iman yang ada dalam dada kita jemaah sekalian. Berbahagialah kita ini. Nah, ikhwan, walaupun kita semua juga sudah paham, Umar juga masuk Islam karena juga berkahnya doa siapa? Rasulullah. Berkat doa Rasulullah. Ketika dakwah begitu kuatnya, begitu dahsyatnya permusuhan yang didapati oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, intimidasi, pemboikotan, beberapa sahabat yang dibunuh oleh kufar Quraisy karena kelemahan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada waktu itu, Nabi secara khusus berdoa kepada Allah. Ada dua Umar Pak, ya, yang dijadikan target oleh Rasulullah. Jadi ternyata begini, ya, antum ini nanti saat kemudian memberikan arahan, bimbingan, ya, kepada orang lain, kemudian merasa gagal, jangan putus asa. Cobalah pakai senjata apa? Doa. Nabi berdoa di situ, Allahumma a'izzal Islam bi'adil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini di antara dua Umar ini. Yang pertama Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi Abu Jahal juga didoakan Pak. Cuma yang didengar oleh Allah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini menarik, ya. Ini sekaligus Pak jawaban. Apa boleh mendoakan pada orang kafir? Boleh. Mendoakan untuk supaya mereka bisa hatinya mendapatkan hidayah. Kalau mendoakan istighfar, mendoakan minta ampun, tidak boleh memang. Ampunilah fulan yang kafir, tidak boleh. Tapi kita minta sama Allah, tolong buka hatinya orang ini. Ya, di antara dua orang ini, itu bahasa Nabi.
Nah, antum juga begini Pak lah. Bagi kita yang kemudian tetangga kanan kiri kita, setelah sebelumnya juga kita dakwai ya, silaturahim juga sudah jalan, memberi hadiah juga sudah jalan, tinggal kita berdakwah. Mohon maaf, saya agak mencuri sedikit di sini ya, tak apa-apa, mencuri sedikit. Saya ini Pak termasuk berbicara ini. Saya ini berdakwah kepada orang yang sudah baik Islamnya, macam kalian ini jangan sekalian. Ya, karena ini kan orang-orang baik-baik semua nih Pak, mau ngaji di sini. Hanya saya kemudian menjaga, memperkuat kualitas iman dan pemahaman Islam yang kita punya. Kan begitu. Nanti saya setelah ini kebetul Pak. Orang baik-baik juga di sini. Besok saya hidup di mana? Ketemu sama orang-orang baik lagi. Nanti pembinaan guru. Orang-orang baik semua. Kalau dulu di zaman Nabi, Nabi itu berdakwah kepada orang yang tidak kenal Islam sama sekali. Kafir, musyrik. Tak main-main ya. Pertanyaannya sekarang ini, antum ini kan sekarang ini hanya dakwah. Dakwah nanti di Baitur Rahmah di tempat saya. Dakwah itu di mana Pak? Di Al-Irsyad. Nanti dakwah di mana lagi? Di Masjid Perindo atau di Masjid Jasipai atau di Masjid mana dari sini? Kemayoran. Sekarang kita tahu orang-orang baik semua. Ada enggak terlintas sedikit buat kita untuk kemudian kita punya target? Saya dalam hidup ini minimal harus bisa mengislamkan satu orang. Halo? Ini penting Pak. Penting. Supaya kita punya misi. Karena Islam ini bukan untuk hanya untuk. Makanya kata Allah, ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan apa Pak? Lil alamin. Lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Siapa nasri jemaah sekalian? Yang muslimnya, yang yahudinya, yang nasraninya, yang majusinya. Semua kita ingin kenalkan dengan Islam ini. Paling tidak buat kita yang hidup bertetangga, ini daerah utara Pak ya, termasuk yang berbicara itu jangan saja. Wah, saya punya tetangga, harus ada target. Berapa tetangga kemudian tidak sepemahaman akidahnya dengan saya. Minimal target kita Pak, jangan sampai mereka bikin masalah dengan kita. Hidup damai dengan kita. Ya. Bisa bekerja sama dengan aspek-aspek sosial. Urusan din, lakun dinukum betul. Tapi kita mencoba untuk mengenalkan agama ini dengan indah pada mereka. Sampai terasa begitu indahnya Islam ini di masjid tengah-tengah mereka ini. Alhamdulillah Pak. Antum ini sebenarnya berdakwah dengan mereka ini paling apa? Karena tidak ada tantangan. Dulu di zaman Nabi tantangannya luar biasa. Jadi mereka mayoritas sampai mereka menjadi minoritas karena dakwah ini. Hati-hati jangan berbalik Pak. Kita sekarang mayoritas kemudian kita karena kita tidak berdakwah didakwai oleh mereka. Mohon maaf ya. Apa-apa lah saya bicara bab seperti ini Pak. Saya pada bicara bab real sekarang ini. Yang aplikasi. Tadi malam saya periksa ini Pak. Ini Pak mohon maaf. Sampai 90% itu non-muslim. Karena ini saya Pak juga korban juga Pak. Sehingga saya jadi bicara dokter yang memang betul-betul pakar ahli itu. Ya memang unik. Kalau dokter itu cuma 75 Pak, ini 450 habis itu. Itu apa? Tapi memang harus begitu. Kita ini kalau bapak ini ya sudah ini bagian daripada memenuhi hak tubuh ini ya Pak sekalian. Tak bisa sudah Pak. Tapi dengan ahlinya ada satu kajian dengan leluasa Pak bicara tentang Isa alaihissalam, tidak bicara bahasa mereka. Rupanya Pak juga di antara mereka ada gesekan yang Pak tidak bisa ketemu. Cuma saya mengambil spiritnya saja, spiritnya. Akhirnya nggak kuat saya buka Quran Pak. Ngaji gitu. Tapi kita kuatan juga itu. Tapi dengan bahasa yang susah gitu. Saya hanya buka boarding Pak. Yang ini tidak menunjukkan dia sesuatu yang dibuat yang lainnya sudah bacanya sudah taruhan sudah. Nah, saya ingin menghubungi spiritnya betapa mereka bedanya Pak. Di tengah-tengah kita menjadi umat yang mayoritas seperti ini berbicara dengan suara yang kedengaran Pak. Saya mendengar Pak. Ya untung Pak. Yang dibicarakan adalah bagaimana gesekan yang terjadi di antara sesama dari mereka ini. Rupanya mereka juga akhirnya berantem juga Pak. Lebih
beda katanya enggak. Lebih kecil, Pak. Sampai terjadi bunuh-membunuh karena masalah-masalah. Ya, kita tidak demikian insya Allah ya. Nah, ala kulli hal saya ingin menyampaikan seperti pengajian ini jemaah sekalian. Kita ini cobalah. Dakwah ini harus jalan. Kita belajar kita untuk diri kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dakwah ini harus jalan. Sebagaimana juga dakwahnya Rasulullah awal-awal kepada orang yang tidak pernah Islam sama sekali. Ya tetap Pak, yang penting kita rawat ya Pak. Saya ingin merawat namanya Pak ya. Menjaga kualitas iman, pemahaman yang kita punya. Kan begitu jemaah sekalian. Tapi kita juga harus berpikir, siapa ini di antara saudara kita yang kemudian tidak seideologi dengan kita, untuk kita warnai dengan nilai-nilai kebenaran ini, Rabbani ini. Nilai Allah SWT. Harus punya target Pak. Gak ketemu pula doa Pak. Sebagian Nabi juga berdoa ya, Allahumma a'izzat Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini di antara dua umar ini. Bapak bisa nggak berdoa pada urusan yang kemudian tidak? Tapi harus doa dulu, jangan doa dulu aja mas kalian. Harus ada pendekatan. Minimal sampai ketika ingin mendekati, berdoa dulu tengah malam, ya Allah buka hati bulan ini, karena saya melihat fitrahnya bagus, sama tetangga juga bagus, visinya juga bagus. Cuma masalah ideologinya saja berbeda. Minta pada Allah, ya Allah satukan ideologi dia dengan ideologi kami. Beri hidayah bagi yang bersangkutan. Sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma a'izat Islam bi ahadil umarain ini jemaah sekalian. Nah, coba lihat doa, oke. Tapi juga real di lapangan masuk Islamnya Pak, tidak pun saya pun langsung umar berkali tidak. Ada rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala, ada takdir amali min Allah Subhanahu wa taala. Justru masuk Islamnya lewat terpengaruhnya, tersentuhnya lewat siapa aja mas kalian? Lewat siapa? Lewat saudara perempuannya, yaitu siapa namanya? Fatimah bintul Khattab. Dengan siapa? Dengan iparnya Sa'id bin Zaid yang saat ini kita bahas, sahabat yang ke-8 yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Maka bacalah pada waktu itu, Taha ma anzalna alaikal Qur'an tasfa ila akhir ayat. Baik, kita masuk jemaah sekalian. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ma'asyar muslimin, ismuhu wa nasabu, namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi. Ibunya Fatimah bintu Ba'yah bin Malih al-Khuzai, kanat minas sadiqina ila Islam. Subhanallah. Ternyata Sa'id bin Zaid ini jemaah sekalian, ibunya dan ayahnya termasuk juga generasi pertama yang juga masuk Islam. Yang nyata ya, anaknya masuk Islam, orang tuanya pun juga masuk Islam. Ya, Fatimah ini kanat minas sadiqin, bisa termasuk generasi sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa abuhu namanya Zaid bin Amr, kana mimman sarra ila Allah min ibadatil asnam, termasuk orang yang lari menuju Allah karena takut penyembahan berhala. Memang dari keluarga cerdas yang sekalian ya, keluarga cerdas. Wasaha fi Abyam Rasulullah bin al-Qiyam, bahkan dia tur ini Pak, apa namanya, bepergian ke daerah Syam karena sudah muak melihat tingkah laku orang kufar Quraisy dan penyembahan berhala seperti itu. Pergi ke Syam. Dan ini Pak, Yordan, Syria, Palestina, Libanon, itu Syam semua jangan sekalian. Kesana itu apa? Ya Rasulullah ad-din al-qiyam, mencari agama yang lurus ini. Ya. Fara'an Nasara wal Yahud faqara hadini, fakari hadinahum. Sempat berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, tak nyambung jamaah guys. Maka dia tidak kemudian mendalami agamanya. Wa qala Allahumma inni ala dini Ibrahim, ya Allah, sungguh aku di atas agama Ibrahim. Jadi fitrahnya orang sebelum kenal Islam sudah mencari Pak kebenaran ini, orang tuanya jemaah sekalian. Nah, saudara, tidak apa-apa saya masuk sekalian ini Pak ya. Jadi kalau anak itu ingin anak kita menjadi anak yang baik, ya tanyakan pada kita juga ya.
Halo? Banyak tadi Pak orang tua berharap anaknya jalan begini yang soleh, solehah. Sementara kita Pak jarang ke masjid. Kita ini jarang mendalami agama, jarang baca Quran. Pak, sekalian. Apa ada pada orang tua, ada pula pada anak jemaah sekalian. Apalagi ibunya juga, termasuk as-sabiqun al-awwalun, as-samin as-sabiqun al-insan, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Subhanallah. Maka ketemu antara ibu dan ayahnya, sudah fitrahnya bagus, maka anaknya pun begitu kenal Rasulullah menyambung, Pak. Dia juga bahkan masuk Islam di Sa'id bin Zaid sebelum rumahnya Arqam bin Abi Arqam jadikan markas dakwahnya Rasulullah. Sudah kenal Islam, ya, Pak. Dia katakan, Allahumma inni ala dini Ibrahim. Ya Allah, engkau tahu, sungguh aku di atas agama Ibrahim. Ya. Walakin lam yazhar bi syariat Ibrahim, pada waktu masih belum keluar, belum muncul syariat Ibrahim alaihissalam kama yanbaghi wala ra'a man yuwaffiqu alaihi, dan tidak ada seorang pun yang memberikan arahan kepadanya. Wa huwa min ahli najah qad syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi begitu sudah kenal Islam, Pak. Konon ada ini jelas dan ulama ada mengatakan anak yang dimaksud Islam, kemudian anaknya menyampaikan kepada orang tuanya langsung merespon, ya Mas kalian. Tapi fitrah awalnya memang orang tuanya sudah sangat sangat dekat dengan agama Ibrahim ini, sehingga anaknya pun juga sangat mudah menerima hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Pak muqaddimah namanya Sa'id bin Zaid. Bagaimana keutamaannya, bagaimana perannya dalam jihadnya, insyaallah kita sambung lagi di episode berikutnya, insyaallah Pak, di pekan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu 10 menit Pak, silakan izin, jika izin saya harus keluar kota.